Halo. Hari ini ada urutan kan ya? Apa peranan penangkaran? Ayo kita masuk. Buaya darat nggak boleh masuk sini dong. Jadi kandang-kandang itu, Bu. Jadi di alam liar sudah jarang ditemukan di Jawa. Kalau yang paling besar buaya muara. Oh, ada yang lebih besar lagi, Pak. Oh, ini buaya apa, Pak? Papua. Ini yang nggak boleh diperdagangkan. Ya siang malah sudah nggak appendix, sudah rentan. Kawasan kan dari saya. Appendix 2 atau 3 sita dari pihak berwenang. Kasih daging ya, kambing ya. Halo. Kalau jantannya kan paling panjang kesannya. Oh, itu ada yang baru bertelur. Kita mulai 3 tugas kita ya. Tadi kita sudah lakukan observasi. Apa yang bisa membuat pertanyaan? Apa yang bisa mulai? Awal pendidikan itu sejatinya begitu. Biara Latin buaya mesti mendirikan penangkaran kalau untuk dikembangbiakan. Hewan biasa lepas dan menangani itu bermasalah. Kalau F0 lalu beranak itu statusnya F1 masih punya negara, punya F2 sudah bisa dimanfaatkan dengan dokumen. Hewan yang dilindungi itu tidak boleh dipiara, digunakan, disukai, diperdagangkan. Sementara manusia membutuhkan spesies tersebut, makanya ada penangkaran itu tujuannya mengembangbiakan satwa. Permasalahan klasik buaya selain hewan buas bisa melintasi perairan maupun daratan. Dia bisa bermigrasi, dia masuk ke tempat aktivitas penduduk, dia akan konflik. Sama dulu. Terkait perawatan di sini ada tidak terima khusus ukuran keseimbangan antara air, daratan dan matahari. Penangkaran buaya ini itu sumber daya utama untuk dari sendiri atau apa? Penangkaran itu tidak dipidana, tetapi ada CSR berbeda dengan LK, lembaga konservasi di Thailand, di China. Dagingnya dikonsumsi dan laku kulitnya sama di sini. Masanya sudah ditanyakan kembali ke konservasi. Topik 3. Apa peran spesifik satwa liar buaya dalam keseimbangan alam ekosistem dalam pandangan Bapak sebagai seorang penangkaran? Keseimbangan alam itu bukannya hewan punah saja, tapi over kapasitas juga. Supaya seimbang ada pemangsanya. Jadi kamu sebenarnya kalau misalnya ada buaya atau ada hewan buas itu bisa jadi sebagai penyeimbang ekosistem itu, jadi nggak ada overpopulasi dari hewan-hewan yang mungkin bisa jadi hama buat rantai makanan. Apa sih Pak peran mahasiswa di proses penangkaran yang dibutuhkan? Mudah-mudahan mahasiswa itu terekam ya, semangatnya terekam menyelamatkan buaya. Kami dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Untuk parkir motor bisa masuk. Naik Pak. Yang belakang susah. Ada apa-apa. Oke, semua sudah kumpul ya? Sudah. Ini saya akan bagi topik ya. Ada 4 topik. Di daftar ini ada urutan kan ya? Topik 1, Anda fokus pada penyebab yang sering mengakibatkan konflik dengan manusia. Iya. Oke. Terus yang topik 2, mengapa penangkaran jarang dilakukan? Apa masalahnya? Oke. Topik 2 sudah. Topik 3, apa peranan spesifik buaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Oke, sebentar. Topik 4, apa peranan penangkaran dalam menjaga keragaman hayati? Di pertanyaan-pertanyaan tentang topik itu adalah kelompok-kelompok yang bertugas di topik 1. Tabel yang besar, yang panjang itu ya 1, 2, 3, 4. Balik lagi. Jadi nanti ketemu yang kebagian di masing-masing topik. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Semua sudah tahu topik yang harus didiskusikan ya? Oke, terima kasih. Ayo kita masuk wawancaranya nanti. Nanti kegiatan yang di sana
materi di atas. Karena dulu buat buaya Bu, tapi banyak yang usul. Banyak usul. Buaya darat nggak boleh masuk sini dong. Itu buayanya kan sampai yang ada di kandang-kandang itu Bu. Ini muara, tapi warnanya. Kalau yang paling besar, buaya muara. Buaya muara Pak. Ya, nanti kita kasih makan ya. Cuma dulu, sekarang Jawa kan penduduk sudah terlalu padat, jadi di alam liar sudah jarang ditemukan di Jawa. Sumatera, Kalimantan, Jawa untuk di Indonesia ya. Buaya apa bukan namanya? Nyulong atau buaya bukit. Thomas kuat Jawa aman. Gede banget ya. Ini yang muara. Kan ya beda. Ini buaya apa Pak? Ini buaya Papua atau buaya Irian. Crocodylus notogynia. Ukuran buaya ini memang tidak terlalu besar sekali di sini. Oh, ada yang lebih besar lagi Pak. Buaya ini maksimal paling 3 meter. Nah, perbedaan itu aja, masalah umur sama kadang-kadang buaya itu kan ada yang lebih kuning, ada yang lebih gelap. Cuma yang lebih spesifik gelap sekali kan kayak buaya muara. Kalau buaya senyulong kan montong. Panjang. Nanti ada lihat lagi senyulong di sana. Oh, ini dia titipan Pak. Iya titipan. Ini yang Kenapa? Oh, buaya Papua. Kan ini ada pohon nih. Nah, sebentar lagi kan matahari. Yang ini apa Pak? Itu juga muara. Kita kasih makan supaya lompat ya. Halo, Guntur lah. Nah, Guntur lah. Halo. Kalau nanti biar naik sini. Yang kecil mana yang kecil? Ini Mbak, kasih kambing cobain. Ini ada apa? Gus, ini ada apa? Ini Gus. Mana sih ya? Suruh naik ke sini kok. Dah. Ini pojokannya Kak. Ini pojokan. Halo. Dah. Guntur dah. Ini yang dah. Makan dah. Ini gede kok. Tuh. Dah. Mana yang betinannya mana ya? Jantan ya Pak. Jantan. Nah, berapa nanti biar naik sini. Ya satunya lagi mana sih? Banyak dalam banget. Di sini aja. Harus beruang aja dikira begini makan. Ada yang nanya Guntur nggak? Ini buaya senyulong. Buaya senyulong atau buaya supit ini yang induk satu. Jadi ini sudah nggak boleh diperdagangkan untuk komersil. Kalau buaya siam malah sudah nggak appendix. Jadi sudah rentan. Sudah
Untuk buaya Muara dan Papua masih apendik 2, jadi masih bisa diperdagangkan internasional dengan kuota tertentu lewat regulasinya yang pengawasan kan dari CITES, tapi melalui pengembang biakan di penangkaran. Yang di alam tentu nggak boleh itu, karena itu untuk pengembang biak. Jadi apendik 1 itu sudah nggak boleh diperdagangkan, tapi berpotensi boleh jika sewaktu-waktu itu berkembang biak statusnya berubah menjadi apendik 2 atau 3. Kan bisa saja tiba-tiba karena fenomena alam apa suhu berubah, berkembang biaknya banyak menimpa kita. Kami enggak ya. Ngerekam maaf ya Pak. Oh monggo. Oh nanti diskusi di atas membahas materi apa masih perlu tanya dia di lapangan. Oh spesies buaya kan ada 4 ya yang populer di Indonesia. Ada 4, yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus, kemudian buaya Papua Crocodylus novadunia, kemudian buaya sinyulong yang ini nih, sinyulong, kemudian buaya siam yang ada di Indonesia. Cuma masih ada jenis buaya yang dianggap lain, seperti di Kalimantan kan ada buaya Kalimantan, Crocodylus caninus atau buaya Sangatta. Tapi kalau nggak salah bahwa itu sebenarnya itu buaya muara, tapi mungkin bisa terjadi di alam dulunya hibridasi, kadang-kadang saling silang kan bisa jadi. Jadi tapi kan generasinya agak dekat kemana gitu kan. Ada juga buaya Mindoro kan lebih dekat ke buaya Papua tuh, buaya Saku juga. Ini sampai ke sini siapa nggak Pak? Apanya? Buaya Papua sampai ke sini siapa nggak? Di sini itu kan dari penyerahan masyarakat yang awalnya tidak tahu jenis buaya itu dilindungi, setelah tahu dia diserahkan. Jadi biasanya itu kalau masyarakat yang ingin menyerahkan itu menghubungi call center BKSDA, nanti akan dievakuasi. Setelah dievakuasi itu akan ditempatkan di penangkaran seperti di sini atau di lembaga konservasi kebun binatang. Ini juga sama Bu, ini penyerahan masyarakat. Ada juga yang disita dari pihak berwenang. Mestinya kalau piara buaya yang endemik Indonesia harus dari hasil penangkaran. Nah, tapi jangan lupa bahwa piara satwa yang dianggap langka tapi tidak dilarang itu ada, itu satwa spesies di luar Indonesia. Kalau spesies luar negeri tidak dilindungi, seperti buaya Cayman, asal jangan ikan aligator, itu nggak boleh dipiara di Indonesia karena kalau sampai lepas ke alam itu nanti dia merusak habitat yang endemik, dia bisa memakan ikan-ikan kecil di kali, di habitat kita rusak ya. Ikan-ikan nanti disedot, ya rakus kan. Ini Mbak, kasih daging ya kambing ya. Halo. Ya kalau kemarin pengennya kelihatan agak apa? Oh iya, biar kelihatan buayanya gitu. Ya. Oh itu ada yang baru bertelur. Ini. Dia diambil, tapi fertil, nggak ada pasangannya. Jadi nggak ditetaskan. Ya ini indukan, kalau betina segini udah bertelur. Secara umum memang betina lebih kecil Lebih kecil. Kalau buaya muara paling panjang itu kalau betina 2,5 meter.
Tapi kalau jantannya kan bisa di atas 5 meter. 5 meter. Kayak kemarin tanggal 2 November, buaya terbesar di dunia kan mati di Australia. Sampai berapa ya? Di Suaka Makassar. Hampir 6 meter. 6 meter. Gimana? Ya. Adanya mungkin nggak cukup, jadi ada yang kuat ya. Nanti kalau Kita mulai sesi wawancara. Mahasiswa, pagi ini kita coba wawancara terkait dari 3 tugas kita ya. Wawancara, pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan. Dan yang kedua, observasi. Tadi kita sudah lakukan observasi. Ada berapa spesies? 3. Apa saja ya? Ingat statusnya? Ada apa yang dijual? Sedih? Satu, oke ya. Nah itu dari hasil observasi kita sudah dapatkan. Spesies nanti tugas Anda adalah menelusuri spesies itu kan kalau endemik atau introduce atau indigenous ya. Oke, nah kali ini yang tugas yang pertama adalah pemeliharaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan. Ayo, siapa yang bisa memulai membuat pertanyaan? Ya, dulu. Angkat tangan, tanya. Ingat kan poin-poin yang mau ditanyakan? Kemudian ada kelompok satu yang bertugas fokus pada apa topik satu apa? Ya. Siapa yang bisa mulai? Oke, angkat tangan namanya. Kan saya di paling bawah pos lalu bertanya Pak, mungkin untuk mengawali dari semuanya saya bertanya awal pendidikan itu sebenarnya begitu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Pak Arifianto. Saya mengelola penangkaran buaya ini mulai tahun 2016. Perizinannya itu keluar pada tahun 2016. Jadi kalau mulai menggeluti sebagai penggiat reptil itu tahun 2012 kami sudah punya reptil dari penelitian reptil. Kemudian untuk melengkapi beli buaya dari penangkaran saya yang sudah F2 yang legal tahun 2013 disarankan oleh BKSDA Jawa Tengah agar kalau ingin melengkapi piara reptil buaya mesti mendirikan penangkaran kalau untuk dikembangbiakan. Jadi kami punya tim reptil buaya. Kemudian ada penangkapan buaya, kami punya alat, sering memperbadukan. Kalau ada buaya konflik tuh bikin resah kan. Makanya perizinan kami sangat didorong. SDM itu karena hewan buas kan bisa makan tuh. Karena kalau orang nanti hewan buasnya lepas, tidak bisa menangani, itu bermasalah. Jadi memang dasar yang mempermudah waktu itu adalah kami dianggap menguasai yang praktis itu. Walaupun saya sebenarnya tidak ahli sekali lah. Penangkaran satwa liar ini masa berlakunya 5 tahun. Jadi ini perpanjangan kedua. Buaya itu sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi. Kalau masih di alam, statusnya itu W. Awal itu masih di alam. Kemudian kalau sudah teridentifikasi itu jadi F0. Kalau F0 dititipkan ke penangkaran, lalu beranak, itu statusnya F1. F1 itu masih punya negara, belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah F1 itu yang sudah membiarkan F0 itu
berhak mengajukan untuk jadi indukan di sini supaya kalau generasi cucunya itu jadi F2. F2, F3 itu statusnya sama. Istilahnya buaya yang atau satwa liar yang sudah dilindungi yang masih boleh ditangkalkan, statusnya F2 sudah bisa dimanfaatkan dengan dokumen berupa sertifikat yang sudah di BAP saat dia menetas. Jadi nanti hewan yang sudah F2 dan tadinya harus di BAP, kita lapor tuh ke Dinas Konservasi itu BKSDA. Nah, setelah di BAP maka akan itu nanti keluar dokumen sertifikat sama tagging penanda. Tagging itu ada yang berbentuk benda seperti fiber, seperti rusa kan pernah di telinganya itu dilubangi. Ada juga yang sistemnya lebih canggih itu. Nah, kalau buaya atau satwa liar hasil penangkalan yang sudah F2 dan seterusnya mau pindah tangan ataupun dimanfaatkan, itu kita harus melaporkan ke Dinas Konservasi. Kita akan dikasih SADN, surat izin angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri. Kalau ke luar negeri, SAT LN. Nah, itu nanti di BAP lagi, Bu. Jadi selain SADN itu untuk surat jalan, untuk melengkapi dokumen sertifikat dan itu nanti akan menyatu terus. Di samping itu kami juga merawat buaya titipan negara yang dititipkan melalui BKSDA. Biasanya itu buaya-buaya hasil penyerahan masyarakat yang awalnya tidak berizin maupun buaya yang hasil evakuasi konflik dengan masyarakat di hunian penduduk padat. Di sini kami merawat dan bisa untuk calon indukan. Di samping itu bisa untuk kegiatan-kegiatan observasi, penelitian, edukasi. Permasalahan klasik buaya yaitu selain hewan buas, dia bisa melintasi perairan maupun daratan. Jadi dia dari tempat yang jauh, dia bisa bermigrasi ke tempat lain. Kalau kebetulan dia masuk ke tempat aktivitas penduduk, dia akan konflik. Berbeda dengan satwa darat ya, seperti satwa mamalia, satwa primata, dia dilepas liarkan di satu pulau, seperti Nusa Kambangan misalnya, dia akan sulit menyeberang ke daratan hunian masyarakat. Dia akan terisolasi. Jadi kalau ada buaya yang diserahkan maupun hasil buaya tangkapan, yang paling tepat itu akan diamankan dan diselamatkan dulu di penangkaran maupun lembaga konservasi. Sama dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari kelompok D6. Saya izin bertanya Pak, terkait perawatan di sini ada tidak treatment khusus untuk merawat buaya? Kalau misal ada, itu bagaimana Pak? Nah, yang dibutuhkan itu harus keseimbangan antara air, daratan, dan matahari. Harus masih kecil ini ya. Jadi buaya harus ada mampu memang bertumbuh, bisa berbuat metabolisme juga untuk mematikan jamur. Jadi buaya itu termasuk hewan yang kebal dari banyak berbagai penyakit. Tetapi buaya yang baru menetas, yang masih anak-anak, rawan penyakit jamur yang bisa membusuk sampai tubuhnya, mulai dari sela-sela jari dulu sampai ke kepala. Kemudian untuk yang dewasa itu biasanya yang paling rawan, dia luka di bagian bawah, biasanya tembus sampai ke organ tubuh apa lubang pencernaan loh, itu susah sembuhkan. Tapi kalau dia luka walaupun sobek di bagian dari atas, bisa sembuh. Jadi buaya itu yang paling rawan tadi masih kecil itu kurang sinar matahari, tidak seimbang, jadi menjamur. Itu ada penanganannya di semacam pastikan. Kedua itu kalau bertarung dia luka bagian bawah. Ketiga kalau stres,
Stres buaya tanpa luka bisa mati, lalu jarang terjadi. Sumpama saya ada buaya besar tuh yang dibutuhkan, dia saking takutnya ditaruh di situ, tinggal 1 bulan dia bisa mati. Di perawatan itu kalau kecil harus sering dijemur, airnya diganti. Kedua, jangan sampai luka ke bawah. Ketiga, jangan stres. Selain itu, dia dibumbu di air asal tidak balik dunia ya. Untuk penangkaran buaya ini itu sumber dana utama untuk mengelola minyak buat penangkaran ini sebagai dulu karena ini berlaku kita buaya juga, apakah kita boleh sendiri atau ada sama Penangkaran itu tidak dipidana karena penangkaran itu bisa menghasilkan produksi sebenarnya. Jadi yang dikembangbiakan itu bisa dijual dengan izin edar. Jadi kekurangannya itu harusnya dari situ. Cuma prakteknya buaya itu kan satu, berkembang biaknya tidak mudah. Kedua, pasarnya susah. Kalau di Thailand, di China, di negara yang lain, dagingnya dikonsumsi mereka itu lebih mahal daripada daging ayam karena itu kan daging yang sangat bisa jadi makanan khusus kan. Kemudian laku kulitnya, aku bahan sama barang baru seperti tasamen, sapu, karet itu. Ternyata di sini prakteknya budaya itu sulit untuk menghasilkan ekonomi secara praktis, makanya kan kembali ke konservasi. Tetapi ada celah yaitu CSR. Di sini alhamdulillah sudah kerjasama dengan salah satu penelitian itu. Jadi sumber dana kalau penangkaran pribadi dan di sini pribadi CSR berbeda dengan LK, lembaga konservasi. Yang paling umum di binatang, karena binatang itu kan semua spesies. Kalau di sana kan ada gajah yang bermasyarakat baru di sana, ada beruang yang bermasyarakat, atau yang satu atau lalu kampung. Kalau beranak pinak itu juga tidak jadi kecuali di dalam LK itu ada penangkaran. Ada penangkaran juga. Topik 3. Apa peran spesifik satwa liar buaya dalam keseimbangan alam ekosistem dalam pandangan Bapak sebagai seorang penangkar? Jadi kalau kadang-kadang anak-anak sekolah yang tingkat dasar kesini, saya pun memulai penjelasan dari ekosistem alam yang sering kita lihat, seperti burung. Sekarang kan ditangkap itu sama burung lecit. Lecit itu kan makannya ular. Kalau persisnya habis kan jadi padinya penyakitnya banyak, ularnya banyak, sayur pohon-pohon itu kulitnya jadi kena ular, gitu kan. Terus ular makan tikus, tikusnya makan padi, kalau ularnya diburu gitu kan. Nah, buaya itu apa sih gitu kan? Kalau dari segi keilmuan yang lain ya, sebagai hewan purba, sebagai penelitian, sebagai tubuhnya sebenarnya bermanfaat untuk dikonsumsi, untuk obat, untuk souvenir sama. Nah, secara keseimbangan ekosistem alam hewan buas buaya itu juga mengurangi yang populasinya banyak, seperti babi hutan kan banyak beranak pinak tuh. Kan dimakan juga sama hewan buas, ada buaya. Ini cerita di alam yang sesuai, kan tidak semua wilayah. Kalau tidak ada buaya, tidak ada macan, tidak ada beruang, babi terlalu banyak pun bermasalah. Jadi keseimbangan alam itu bukannya hewan punah saja, tapi over kapasitas juga supaya seimbang, ada pemangsanya juga dari sisi lain menjaga. Di samping, saya kasih contoh gini ya. Jadi kayak rawa banyak buayanya atau hutan, masyarakat kan lebih enggan untuk datang ke situ. Jadi ekosistem itu lebih lambat terjarak. Jadi kita tidak bisa spesifik ke daerah
Kalau pada penduduk sih ada buaya, kita sudah masyarakatnya ribuan tetap protes gitu kan. Tapi kalau yang masih ada keseimbangan, sungai, cuma di Kalimantan itu di Sungai Bontang itu nelayan protes supaya buaya diambil BKD karena penelayan banyak yang takut, ya kan? Dianggapnya dilindungi jadi banyak buaya. Nah, misalnya di Sungai Bontang itu ada nelayan yang nangkepin ikan di sungai jumlah 50 perahu. Satu hari pendapatan bisa 500.000 nangkep ikan. Tapi orang protes karena merasa buaya itu mengganggu. Kalau buaya itu diambil dari kosong, orang yang tadinya tidak punya perahu akan bikin perahu menjadi 200 nelayan. Tidak sadar menghancurkan dirinya sendiri. Sebenarnya dengan adanya buaya, yang berani kan hanya orang sedikit. Ikan itu akan stabil antara ditangkap lahir, termasuk hutan bakau yang orang nggak berani ada buaya bikin gubuk, lama-lama bermasalah konflik kan tanah negara jadinya. Dengan adanya buaya atau hewan buas, alam kan terjaga. Lampu merah itu kan apa itu umur rumah sakit aturan 1/4 sampai kita harus setengah jam gara-gara banyak lampu merah. Coba kalau lampu merah dicabut nggak ada merah kan seperti itu. Jadi buaya itu salah satu hewan buas justru supaya kita seimbang, yang takut jadi cari makan di sana menyebar. Terus alam terlindung. Coba di buaya diambil orang nggak usah bikin besek, bikin kaktus saja. Jadi sungainya kotor, anak kecil mandinya udah nyemplungkan aja sampah limbah, anak kecil mandi, ikan itu malah pergi menjadi sungai itu malah tidak ada ekosistem yang dibutuhkan. Nah, seiring dengan pindahnya buaya dalam jangka waktu panjang atau berkurang, kan seiring dengan teknologi manusia maju. Ya, sebenarnya buaya itu secara alamiah itu menjadi rambu membatasi orang. Sebenarnya orang ngambil pasir itu kan sampai tenggelam karena ada buaya. Dia yang ngambil pasir hanya dengan alat yang orang aman kan. Kita yang harusnya dapatnya sudah porsi pas, jadi orang terjun ke situ semua, rusak di ekosistem. Kalau pas sudut pandang saya dari segi keseimbangan alam. Akhirnya kamu sudah dapat ini Ibu, kalau misalnya ada buaya atau ada hewan buas itu bisa jadi sebagai penyeimbang ekosistem Ibu. Jadi nggak ada overpopulasi dari hewan-hewan yang mungkin bisa jadi hama buat ada rantai makanan. Sebenarnya ada mengendali populasi bawahnya yang bagaimana peran tangkaran budaya dalam menjaga keanekaragaman hayati, utamanya keanekaragaman hayati. Jadi dalam pemeriksaan bahwa hewan yang dilindungi itu tidak boleh dipiara, dimusnahkan, disukai, diperdagangan. Buaya kan dilindungi karena supaya jangan punah. Tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Hewan yang sudah dilindungi kan nggak boleh ditangkap. Sementara manusia membutuhkan spesies tersebut untuk kita nikmati. Kalau burung suaranya, ada hewan, ada yang dagingnya, ada buaya, ada kulitnya buat. Hewan yang sudah dilindungi itu tetap boleh dimanfaatkan, tapi dengan cara pengembangan. Makanya ada penangkaran itu tujuannya mengembangbiakan satwa untuk memulai kebutuhan manusia yang tidak boleh menangkap di alam. berapa Kalau di penangkaran 10 tahun itu ini untuk buaya ya. Masa perteloran bulan Desember antara September akhir sama Desember akhir. Jadi sekali betul berapa ya? Jadi kalau buaya masih muda biasanya telurnya lebih sedikit. Pas produksi baru itu bisa mendekati 60. Nah, semakin sudah mau umurnya sudah mulai lewat, dia menurun lagi sampai dia tidak bisa produksi lagi. Bel ya normal. Dia tambah. Normalnya antara 30 sampai 40 yang selamat dari kita. Ya. Kalau di inkubator hampir 100%. Tapi dari 100% Nah, yang jadi remaja. Satu perawatan. Iya. Kalau saya yang makanan Dari 40 yang mana? Ada lagi yang bisa di sini?
Kan tadi dokter sudah melihat dari awal sejarah, terus SDM gitu juga. Yang aku pengen tanyain, apa sih Pak untuk dengan evaluasi peran mahasiswa di proses penangkaran gitu Pak? Yang dibutuhkan. Yang KKN yang beberapa kan penelitian baru dan sebenarnya IPAL. Jadi bagaimana timbang buaya itu, timbang organik itu bisa dikeluarkan melalui penyaringan sampai jadi terakhir benih. Kita saling mengisi dengan adanya faktor biologi itu bermanfaat selain bermanfaat kan mengedukasi. Jadi selain buayanya berkembang biak, ilmunya pun berkembang. Saya berharap kita yang telah cukup selain surat kunjungan nanti kayak 0 bulan sama di juga saya minta berdaya. Nah, saya kan bermanfaat laporan kegiatan itu bermanfaat selain bermanfaat kita mengedukasi buaya ini dilindungi mengeluarkan ilmu yang menjadi senang. Jadi berputar. Jadi selain buayanya berkembang biak, ilmunya pun berkembang. Pelanggaran tidak tugas sebagai media edukasi dan edukasi, penelitian dan pelajaran anak sebagai objek pelajaran. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo mumpung masih ada masalah, Anda. Nah, silakan. Coba ditanya. Dan ini ada 3 atau 4 spesies buaya ya. Nah itu per spesiesnya ada spesifik berapa nggak totalnya? Ada. Ada kan bisa akhiri ya? Oke Bang, karena saya secara pribadi dan kelembagaan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan mahasiswa itu terekam ya, semangatnya terpakam menyelamatkan buaya, ya. Semangatnya terpakam menyebarkan informasi ilmunya bagaimana menangkar buaya dengan segala permasalahannya dan insya Allah kita akan melakukan paparan laporan tanggal 12 ya 14 Juli jadi ada topik. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi Kami dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Dan kami dari penangkaran buaya Jaguar Kabupaten Banyumas mengucapkan salam konservasi. Salam